Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini HP baru. Iya, Terus kelihatan mengkilap. iya dah. Harus selalu mengikuti ini tuh perkembangan. Hmm. Sekarang itu kan HP Hmm. sengaja dibuat tidak terlalu kuat. Iya. Karena kesetiaan kita juga tidak sekuat dulu lagi. Jadi. Jadi begitu HP sudah mau rusak, Hmm. mungkin kesetiaan kita memang sudah lebih rusak lagi terhadap dia. Kodok. Maka bersamaan rusaknya HP kita, hampir rusaknya HP kita dengan rusaknya kesetiaan kita pada HP kita. Sehingga begitu dia hampir rusak, kita ganti karena memang kita sudah tidak setia lagi dengan dia. Iya deh, sedih nih itu kodok. Iya, makanya teknologi itu mengikuti tabiat manusia. Hmm. Jadi kalau seperti dulu, kalau kita sekarang buat HP kuat sekali yang tidak rusak-rusak, siapa yang mau pakai HP sampai rusak? Iya Paling deh. 1 tahun orang bosan. Hmm. Makanya itu saya tetap sebentar-sebentar keluar lagi varian baru, keluar lagi varian baru. Sama, makanya juga corona sedikit-sedikit muncul varian baru, ada misalnya varian Delta belum selesai, ada misalnya varian apa lagi namanya? Varianmu. Ya karena HP Varian juga V. begitu. Jadi itu Tribuners. Yang jelasnya Tribuners tahun 2022 Iya. kelihatannya pemerintah kita belum terlalu yakin Hmm. bisa mengenyahkan COVID-19 dari bumi Indonesia. Deh. Kenapa kita mengatakan belum yakin, Tribuners? Hmm. Karena skema hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah di tahun 2022 masih mengikuti pola pandemi. Deh. Jadi tadi sudah keluar keputusan bersama beberapa menteri. Hmm. Jadi yang memutuskan hari libur itu bukan cuma satu menteri, ada Menpan di situ, ada Menteri Dalam Negeri, banyak menteri yang terlibat, Menteri Agama. Itu memutuskan hari libur nasional tahun 2022. Dan kalau kita lihat skemanya itu Ibu nama apa sana Tribuners? Deh. Lanjut bagi itu. jadi Lanjut ke sudah Tribuners. apa tadi ini? Aku lupa nih. Jadi kenapa kita mengatakan pemerintah kita belum yakin bisa mengatasi corona di 2022? Hmm. Meskipun saat ini hampir seluruh wilayah di Indonesia sebagian besar sudah level 2, Yes. sudah zona kuning, termasuk Sulawesi Selatan. Iya. Sulawesi Selatan tinggal satu yang orange, Hmm. tinggal Luwu Timur. Oh, lu timur tahu. Nilainya sudah dianggap berisiko rendah. Iya. Per 22 dan 22 ini. Hmm. Tapi pemerintah kita belum yakin bahwa 2022 juga akan seperti ini. Karena gelombang-gelombang itu selalu berdatangan. Maka sekarang diprediksi Desember nanti Indonesia akan mengalami gelombang ketiga serangan COVID-19. Deh. Nggak tahu. Ini sudah ada surveinya. Oh, dasar. Ini berdasarkan kalau kita lihat di Jawa, lihat tayangan televisi itu tempat-tempat wisata, astagfirullah, Masya Allah, sudah Tiba-tiba. penuh. Betul. Orang sudah berjubel-jubel antri di mall apa dan sebagainya, tempat olahraga sudah nyaris sesak. Tadi di Lego-Lego juga di Makassar sekitar Pantai Losari juga sudah penuh sesak. Penuh lagi. Nah itulah yang dilihat itu sehingga diprediksi bahwa Desember nanti kemungkinan akan muncul gelombang ketiga di Indonesia. Mudah-mudahan saja tidak terjadi. Iya deh. Dan
Tribuners, sebelum kita ke hari libur yang telah disepakati oleh pemerintah, sudah ada hasil survei Kemendikbud Ristek terhadap sekolah-sekolah yang memberlakukan pembelajaran tatap muka. Yes. Hanya beberapa pekan sekolah tatap muka dibuka di beberapa tempat, itu sudah memunculkan klaster sekolah tatap muka. Sudah sekitar 11.000 lebih peserta didik yang positif dan puluhan ribu guru yang terjangkit positif COVID-19 selama proses pembelajaran tatap muka berlangsung beberapa pekan itu. Jadi Tribuners, intinya tetap pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Jangan lengah sedikit pun. Betul tahu. Karena COVID-19 masih gentayangan di sekitar kita. Kita kembali ke hari libur. Ini saya sudah lihat kalender. Iya. Makanya saya pasang kalender di sini, benar. Dan kita bisa lihat di sekitar sini saja kita lihat. Tahu. 2022 nih. Jadi pemerintah sudah menetapkan hari libur 2022 dan hari libur itu masih skenario pandemi. Dede. Salah satunya adalah hari libur Idul Fitri 1443 Hijriah 2022 itu hanya 2 hari. Biasanya kan sampai 15 hari Tribuners dengan cuti bersamanya. Kita pernah mencapai rekor libur Idul Fitri itu sampai 15 hari. Hampir setengah bulan dengan cuti bersama. Nanti nih tinggal 2 hari lagi seperti tahun lalu dan tahun lalunya lagi selama masa pandemi ini. Idul Fitri itu diperkirakan jatuh pada 2 Mei atau 2 atau 3 Mei 2024. Kalau kita lihat libur yang ditetapkan pemerintah untuk Idul Fitri 1443 Hijriah itu 2 dan 3 Mei 2022. Betul. Sementara kalau kita lihat di sini Tribuners, Mei mana Mei? Itu Idul Fitri 34 Mei. Iya. Yang ditetapkan pemerintah 23. Baru ini juga hari libur. Berarti bisa jadi libur sampai di sini, orang nanti sini. Begitu Tribuners. Iya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 item hari libur yang sudah ditetapkan pemerintah di tahun 2022. Mulai dari libur tahun baru 1 Januari. Iya. Kemudian tahun baru Masehi 1 Januari. Tahun baru Imlek 1 Februari. Isra Miraj 28 Februari. Saya buka ini Tribuners supaya kita lihat gerakan-gerakan bibirku. 3 Maret Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944. 15 April Hari Wafat Isa Al-Masih. 1 Mei Hari Buruh Internasional. 2 sampai 3 Mei Hari Raya Idul Fitri. 16 Mei Hari Raya Waisak. 26 Mei kenaikan Isa Al-Masih. 1 Juni Hari Raya Pancasila. Yes. 9 Juli Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah. 30 Juli Tahun Baru Islam 1444 Hijriah. Jadi tahun baru 1 Muharram tahun depan itu Tribuners bertepatan dengan hari Minggu tanggal 3 Juli. Bukan 30 hari Sabtu 30 Juli. Jadi hari Sabtu nanti 30 Juli tahun baru Islam 1444 Hijriah.
Kemudian 17 Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 8 Oktober Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan 25 Desember Hari Raya Natal. Itulah hari-hari libur yang telah ditetapkan pemerintah untuk tahun 2022. Silahkan lihat grafisnya di halaman 1 Tribun Timur Cetak edisi Kamis 23 September 2021 ini. Cepatnya kita kasih info tahu ini Tribun Supaya disiapkan memang nih. Hebat aku Tribun nih. Kita kan selalu mau menyajikan yang terbaik untuk pembaca kita. Jadi minimal dengan mengetahui libur tahun depan, sekarang kita sudah mempersiapkan diri. Mungkin sudah ada yang mau menabung, kita tabung sekian untuk libur tahun ini, bulan ini, seterusnya. Atau dia membatalkan, bila anda usah minta kita ke Bali, karena tidak ada cuti, hanya paling 1-2 hari. Libur yang paling banyak tahun depan itu ya paling Idul Fitri yang 3 hari itu, 2 hari. Jadi salah kalau kita ke Bali hanya 2 hari. Iya deh. Jadi bilang jangan mikir dulu ke Bali, jangan mikir umroh dulu, kami dulu lebih baik kita tunggu dulu sampai betul-betul situasi pandemi sudah berakhir. Jadi Tribuners, hari ini juga PSM akan tampil menghadapi Persik Kediri. Yes. Dan sebagian besar, hampir semua pengamat sepak bola yang benar-benar ahli mengamati pergerakan itu. Ika datang kita tidak ahli. Iya, ada tuh piti-piti. Semua yang ahli mengamati pergerakan pemain-pemain di Liga 1 2021 ini mengatakan PSM kemungkinan besar menang. Iya tahu. Dilihat dari segi mana. Iya. Tapi ada tuh itu pengamat Rano namanya. Kalau bukan seri kalah. Kalau bukan menang seri. Yang penting kalau Rano itu bilang yang penting tidak kalah. Karena dia bilang kita tidak boleh bilang menang, karena yang bisa menentukan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Iya tahu. Nah, bagus kini di Arab ini, Bapak di Arab Saudi. Kau kaya Roma. Ran. Kita tidak bisa menentukan. Allah tahu. Allah yang menentukan. Kenapa tidak yakin PSM menang Rano? Bilang, "Iya karena ada Allah." Cocok kita. Nah, namanya Pak. Iya, nanti pian kita tanya-tanya pian nanti terus. Kakak ikut yuk. Belum. Belum. Grup ada halaman 3. Oh ya, enggak apa-apa. Ada Be? Sana dulu. Namanya Om Charlie. Hai Om Charlie. Halo. Salah satu editor video kita yang paling ganteng. Iya. Habis itu udah menikah. Ah iya kak. Alhamdulillah. Terus apa sih itu? Pada sini dulu Om Charlie. Hai. Dia penggiat poligami. Bunga desa dulu Ibu. Apa kawan-kawan di bunga desa? Warga Pangkep Tribuners. Setiap hari dia PP Pangkep Makassar. Kembang desa di Pangkep. Banyak jeruk nih. Banyak jeruk. Banyak ayam nih. Pak Baru ayam. Ayam goreng. Ayam mati. Jadi bersama Mas Charlie hari ini kita akan membahas halaman 13. Halaman properti. Yes. Biar kelihatan baju baru. Iya tahu. Ya. Nanti udah kelihatan kan kalau di bawah. Halaman 13 itu halaman properti. Ada promonya Pesona Alam Sejahtera. Iya. Dia itu perumahan dari IMB Property kalau saya. DP 5%, cicil 6 kali. Oh, DP-nya saya cicil. DP 5% cicil 6. Jadi DP-nya 5% dari harga dan bisa dicicil DP-nya. Ini sawah. 6 kali. 6 kali lagi cicil. Banyak. Nadi? Jadi kalau misalnya harga rumahnya itu mulai dari 500 juta lah. Artinya DP-nya sekitar 25%, 25 juta deh. Bisa dicicil 6 kali. Oh tahu. Iya. Baru angsurannya mulai 2 jutaan. Iya. Kemarin. Bagus tuh.
Iya, di daerah dia mulai dari tipe berapa nih kalau ukurannya 6 kali 12,5? Tipe berapa Mas Roy? 3640. Dia nah, ya itu yang 455 juta. Ya, dia lokasinya di ada tadi di Jalan Mustafa Deng Bunga, kawasan Hertas Deng Baru, Kabupaten Goa, dekat rumah Pak Imam. Iya, Memang deh, iya. bagus sini Pak Imam, rumahnya kira Bagus itu. bagus lah, Apa? IMB Properti, rumah. Kalau IMB? IMB bagus. Iya, di Samata nih kah? Rumah di IMB itu. Pesona Alam Sejahtera. Oh iya, IMB tuh. Terus ada juga di halaman properti itu. Ih, Mas Aman salah ketik. Cek dulu kirim. Mengenal poliuretana. Poliuretana itu mulai dikembangkan sebagai salah satu bahan rumah yang tahan air. Cocok untuk wilayah banjir. Mas Aman ada salah ketik halaman 13. Kayak tak pakai gitu, kamu pakai kirim. Di judul poin. Hah? Jadi itu dipasang di dinding. Dia sejenis busa kayaknya. Itu mulai digunakan untuk rumah-rumah yang rawan banjir daerahnya supaya tahan. Terus di Otomoto Kak Ocha, berkat PPNBM 0%, penjualan mobil di Wuling Kumala tumbuh 70%. Jadi ini kan kembali kayak kemarin diperpanjang tuh PPNBM supaya orang bisnis mobil, jual beli mobil tidak terlalu hancur-hancur banget Kak Ocha. Betul. Kemudian halaman 3. Nah, kemarin kan habis ada webinarnya Ampuri dan Kemenak RI. Jadi dari webinar itu diketahui bahwa sudah ada tanda-tanda umroh untuk jemaah Indonesia. Tentunya pengusaha travel umroh di Makassar menyambut baik dan dia punya harapan besar dari tanda-tanda ini. Iya tahu. Karena kan ya banyak sekali nih orang yang kasihan yang mau umroh tuh baru tertahan dan karena masalah karantina, masalah vaksin dan lain-lain itu mulai tercerahkan jalur. Sebentar lagi akan bisa umroh mudah-mudahan ya. Makanya jaga protokol kesehatan supaya nggak biasa kayak COVID. Kemudian vaksinasi. Nah, ini mau Ratu Indah paling sering menggelar vaksinasi dari Kala Group. Iya tahu. Kemarin 3 hari ada 2.400 lagi peserta yang ikuti banyak. vaksinasi kemarin. Kemudian halaman 4, halaman finance. Pegadaian Makassar mulai sasar nasabah anak untuk di tabungan emas. Jadi dia ini bekerja sama dengan Bank Sampah Toca untuk setiap anak yang bisa mengumpulkan sampah senilai 50.000 gratis buka tabungan emas. Jadi dia juga mengajar anak untuk pecinta lingkungan. Betul. Kemudian ada tadi acaranya Solid Gold berjangka. Kita tahu saham. Investasi saham. Jadi ternyata di masa pandemi ini banyak perusahaan yang turun, kolaps apa begitu. Tapi kalau mereka justru transaksinya naik 177%. Ya mungkin banyak orang tinggal di rumah ya, transaksinya kan ini mereka secara online semua tidak perlu kemana-mana. Jadi banyak orang yang mungkin WFH sambil cek-cek saham karena mereka naik 177,25%. Besok ada talkshow-nya Tribun soal talkshow-nya Tribun Business Forum. Besok sore jam 3 soal saham. Jadi yang berminat untuk main saham, jadi trader, jadi investor bisa nonton besok jam 3. Hari Kamis jam 15. Kamis 23 September jam 15. Menghadirkan ini kepalanya SGB Makassar, perempuan Ibu Yuni namanya, bersama salah seorang trading saham yang lumayan sukses ya. Menurut dia bagaimana akan memberikan tips-tips aman berinvestasi saham atau menjadi trader saham. Ya elah. Mantap jadi Supaya berhasil. Oke. Pokoknya fotonya. Anda biasa bertanggung jawab. Oke deh. Bagaimana Ci? Kapian. Apa diketik-ketik serius kah? Ya. Halaman kampus ini baru selesai jam berapa? Kenapa itu halaman kampus? Kampus Apa yang dulu, Dik. menarik, ya? Acaranya tadi nih Universitas Bosowa. Rangkaian dari Disnatalis ke-35. Yes. Ini Unibos menyelenggarakan workshop pengolahan minyak bekas atau minyak jelantah, minyak goreng bekas menjadi sabun. Ada meja. Ini minyak jelantah memang banyak manfaatnya kan. Daripada menjadi limbah,
Iya. Menurut para dosen Unibos ini yang menyelenggarakan kegiatan, lebih baik kita manfaatkan. Siapa yang dilibatkan? Ibu-ibu rumah tangga. Karena kan Betul tuh. rumah tangga yang banyak beraktivitas di dapur. Supaya ini minyaknya tidak dibuang jadi limbah, ya bisa dimanfaatkan. Iya. Makanya itu tadi digelar, diselenggarakan toh. Begitu benar. Baca nih saja detailnya bagaimana cara membuat sabun dari minyak jelantah ini, ada di halaman kampus. Sama ini juga ada dosen UMI nih, dosen ilmu komunikasi UMI, Kakak Iski. Kakak Iski tadi tuh kemarin kegiatannya menyelenggarakan pelatihan podcast untuk guru-guru di pesantren Wihdatul Ulum Goa. Ini tujuannya jelas Ki, karena kan ini masa pandemi, pembelajaran lebih banyak online kan. Iya. Nah, daripada saya kan bosan Ki juga ini siswa-siswa atau para pelajar secara online yang via Zoom apa dan segala macamnya, kayaknya ada cara lain. Podcast misalnya, podcast juga ini media digital yang cukup banyak digunakan sekarang kan, untuk menyampaikan informasi. Betul. Makanya itu tadi diajarkan dari teman-teman dosen ilmu komunikasi UMI. Itu untuk halaman kampus. Sama apa, PSM, masuk di PSM nih, kita di Ustaz sudah menyampaikan hari ini, masuknya hari ini Kamis 23 September main di PSM lawan Persik Kediri jam 4.15 waktu di sini, waktu Makassar. Untuk di halaman PSM sendiri kita mengulas soal bagaimana supaya PSM bisa raih 3 poin. Iya. Salah satunya itu harus mewaspadai serangan balik atau counter attack dari Persik Kediri. Yes. Karena di 3 pertandingannya PSM sebelumnya itu gol kan 3 kali kebobolan ini PSM. Semuanya itu, bukan semuanya, 2 diantaranya karena serangan balik. Iya. Adanya kekosongan di lini belakang setelah dilakukan penyerangan toh. Ada beberapa pemain belakang maju membantu penyerangan. Nah, ini harus diwaspadai. Iya. Makanya menurut Pak Syam, lagi-lagi Pak Syamsul Umar, bahwa ini harus menjadi perhatian khusus. Penyerangan PSM oke nih, bagus nih. Sisa transisi bertahannya yang harus diperbaiki. Semoga itu bisa didengar oleh Coach Milo toh. Supaya besok bisa kembali meraih 3 poin supaya naiki ke puncak klasemen. Ke PSM Makassar. Nah, ada Mi Bektur juga tadi. Iya tahu, Pak. Setelah Serep kemarin ikut latihan, Serep dipastikan bakalan masuk daftar pemain untuk lawan Persik. Kalau Bektur ada Mi tapi belum bisa main. Masih perlu adaptasi toh. Sama kalau Serep kan sudah main sama PSM tahun lalu. Sama ya tunggu itu kelengkapan dokumennya. Itu untuk halaman PSM. Yes. Halaman kota. Satu mau. Sidang tadi. Sidang lanjutannya Pak Gubernur nonaktif toh. Iya. Nurdin Abdullah menghadirkan 7 saksi. Satu diantaranya itu kontraktor atas nama Haji Momo biasa. Iya. Tapi dia hadir secara virtual. Tapi memberikan kesaksian, salah satu kesaksian yang cukup mencengangkan juga nih, bahwa sempat menyetor dana sebesar 1 miliar. Ditanyai siapa yang minta itu dana?
Ibu Susi, ada Ibu Susi. Ibu Sari kayaknya namanya. Ibu Sari. Ya, Ibu Sari. Hmm. Ibu Sari pejabat di Pemprov waktu itu ya. Melalui itu permintaan untuk dana operasionalnya Pak Gop katanya. Oh. Terus ditanya, kenapa mau menyetor uang sebanyak itu? Ya untuk memperlancar urusan bisnis. Iya deh. Kita tidak tahu tuh, padahal sebelumnya melalui BAP-nya ini Haji Momo itu tidak pernah menyebut penyerahan ke Pak Gub. Bukan, tidak pernah menyatakan apa sebenarnya alasan dibalik penyetoran uang sebesar itu. Di sidang tadi itu Mina ungkapkan. Iya deh. Kita tidak tahu tuh yang namanya bisnis. Ya selalu mau apa namanya diperlancar lah. Tapi kan ya harus dipakai cara-cara yang lebih adil toh. Siapa tahu bukan yang tidak pernah tahu Pak Gub yang suruh ngambilnya sendiri. Iya. Karena kesaksiannya bukan ke Pak Gub langsung. Ibu Sri ya? Ibu Sri cuma bilang Bapak minta dana operasional, kita tidak tahu Bapak siapa. Iya, nanti kan dia masuk jadi kantornya sendiri Sri. Iya, nanti kan Bapak yang di mana, di belakang, di atas, di bawah, kita tidak tahu. Betul, karena situasi begini banyak orang yang memanfaatkan. Iya betul, ini banyak sekali tuh yang memanfaatkan. Kita tunggu saja kelanjutannya karena hari ini Kamis ada lagi sidang. Jadi 2 kali dalam sepekan sidangnya. Oke deh, gitu ya. Dah. Itu langsung terbuka. Tribuners? Apa Kenapa ini taki nih? Taki? Maksudnya? Takim? Taking. Taking. Kenapa kau Taking Tribuners bukan taking ini Tribuners. Iya kepala. Minamino. Minamino kayak iya taki. Ya, Takayumi. Takayumi, Naimo. Namanya dipanggil Taki. Taki. Bukan Taking. Orang anu itu Pak, ini kalau Taki. Ini nih Tribuners. Besok itu untuk halaman olahraga. Ada ulasan terkait review pertandingan Liverpool melawan Norwich. Iya. Nah, Citaki. Cetak gol. Itu. Iya. Itu deh Pak. Mantap Ada banyak lagi nih penyerang yang dibeli dari klub Brugge. Belgia, pemain asal Jepang ini. Selalu cetak golnya itu di partai tandang. Spesialis tuh. Iya, Tongi. Iya. Cetak gol di laga tandang. Kan Tongi dia sudah mencetak 6 gol di laga tandang. Selalu, padahal dia kan pemain pengganti ini cadangan. Taki. Jadi bagus tuh kalau setiap main kiri tandang dipanggil ke dia. Panggil gitu. Karena buktikan tuh Pak Mantong dia tuh lagi tandang cetak gol ki. Panas kaki. Kenapa? Terus setelah Taki, ini lagi. Ini Labarca. Gila Barcen nih. Labarca ini. Main lagi sini anu kan? Mau main ini kan Liga Spanyol bergulir lagi, bertengahkan. Biasanya Labarca ini penampilannya masih begitu. Udah seperti dulu deh. Makanya terancam nih pelatihnya ini. Kodong. Baru lagi 2-3 pertandingan sudah terancam. Tapi memang begitu toh. 3-4 pertandingan awal itu kalau tidak meyakinkan ya diganti. Langsung ke kemasannya nih anu Barca. Iya, apalagi kan ini baru-baru Barca kalah lawan Bayern Munchen tuh 3-0. Kodong. Iya, Liga Champions. Ini coba pulang Messi. Mana Messi mau pulang di PSG dia. Kasihan tadi. Baru PSG juga dia kurang bersinar. Siapa suruh? Iya deh. Itu. Jadi ini Liga Spanyol, Barcelona akan melawan tim gurem kayaknya nih. Kadis. Ini kodong. Bukan sadis ya, tapi kadis.
Jadi kelewatan kalau tidak bisa menang. Iya deh. Jadi kalau memang tidak bisa menang saja atau menang tim saya boleh jadi ya ganti di pelatih. Soalnya ini pelatih suka sekali ganti semua pemain. Saya pemain Belanda semua mau kasih masuk. Kok. Ketongnya ada pelatih di Indonesia itu yang dari Belanda. Suka Iya. kita kasih Belanda dengan si Belandanisasi. Jangan percaya loh. Pemain lain. Baru sementara ini kan Barcelona di klasemen sementara Liga Spanyol ada di urutan 8. Iya deh. Katanya Terus habis itu juara di. parah. Tapi kan baru 3 pertandingan. Oh 4 iya. pertandingan. Baru 4 pertandingan. Itu selengkapnya Tribuners ada di itu halaman Super Bowl edisi cetak. Yes. Kalau tidak ada dicetak, ya, baca di online nih. Iya, lengkap nih. Terus agenda digital kita besok itu ada Tribun Bisnis Forum. Yes. Kita sudah dijelaskan sama Tante Iku Iya. yang mengulas bagaimana cara kita sehat aman menyimpan uang kita atau membeli kita sebagai bermain saham ya. Besok jam 4 sore. Pokoknya keren. Terus jam 2 itu live report on spot. Kemudian jam berapa ini? 7 ya? 7.30 kata Noni. Yes, makan-makan lagi. Lagi besok itu fruit. Buah-buah sih. Buah, iya. Iya, nyaman deh. Jadi UMKM yang bergerak di buah-buahan. Nonton Tribuners sih Iya dong. jam 19.30 lah, tapi kalau tidak mungkin jam 8. Iya. Dan